Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang masih sehat. Mudah-mudahan dengan kita gunakan nikmat tersebut di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan nikmat tersebut Allah Ta'ala sertakan dengan keberkahan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam proses perjalanan hidup manusia ada saatnya perjalanan yang kita hadapi jalannya lurus, lampang. Tapi ada saatnya kita dipaksa harus naik ke atas dan mendadak disuruh turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, terkadang kita dipaksa harus belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, itulah gambaran kehidupan kita. Ada saatnya perjalanan hidup kita ini nyaman, rezeki lancar, badan sehat, urusan mulus. Di waktu-waktu ini, kadida ujian di dalam hidup kita, tapi ada saatnya kita disuruh naik ke atas. Imbah naik ke atas, mendadak turun ke bawah. Mendusur, imbah turun ada tikungan pulang. Nah, maka agar selamat dalam proses perjalanan sampai kepada tujuan, maka kita harus mempunyai rem yang menjaga kita. Di saat lampang jangan menggas, di saat naik jangan tergugur, imbah turun jangan mendabau. Harus ada rem. Nah, rem tersebut di dalam tasawuf disebut dengan al-khauf, sifat merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kan terkadang waktu lampang-lampang tadi, duit nyaman, gawian nyaman, awak sehat, datang mohon maaf Pak Aina, apa jarulun kawakah diurusakan nana sambil menjulung tangan, menyurung tangan kawakah. Ini apa jerulun? Ulun kisahnya bupati. Apa ini jerulun? Kada benar ya. Ulun belebihan duit ya sentian. Ulun bupati tadi. Berapa isinya? Ujar ulun 20 juta ada pangnah aja. Karena ulun ATM masih banyak, baras di dapur masih banyak, listrik sudah bayar, anak sekolah sudah lunas. Ulun calok kantong, aku tambahi 15 juta, duit ikam bawa bulik. Nah, ini hadiah dari aku. Ulun kawa menolak. Kenapa? Karena ulun masih nyaman, perjalanan masih lampang. Tapi di saat turun ke bawah dipaksa belok. Melihat ke dapur baras habis,
anak sekolah belum bayar, gawian pina sakit mencaluk ke kantong patimura seberataan. Ada datang orang ke rumah membawai duit. Nah ini, kalau rem di dalam kehidupan kita atau di dalam perjalanan hidup kita remnya blong, atau kita malah kada isi rem, sifat khauf, merasa takut kepada Allah tidak tertanamkan di dalam hati kita, adakah lagi tambahannya? Belaluan mencari tambahan. Masya Allah, barakallah. Nah ini fungsinya khauf, fungsinya rem di dalam kehidupan kita. Nah, maka di sini insyaallah kita sedikit mengaji tentang babul khauf, bab menanamkan sifat merasa takut kepada Allah, kita tanamkan di dalam hati kita agar perjalanan hidup kita selamat, tujuan kita sampai. Karena manusia dengan segala kesempurnaan yang Allah Ta'ala ciptakan itu ada di dalam diri kita. Ada makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan tapi hanya Allah titipkan akal, malaikat. Makanya kita jangan heran apabila malaikat itu ketika disuruh sujud oleh Allah, dari awal diciptakan sampai hari kiamat sujud gawiannya. Itu disebutkan dalam riwayat bahwa di langit ketujuh ada malaikat yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala sujadan, gawiannya sujud terus sampai hari kiamat. Tarta'idu faraisuhum, dan ketika sujud itu kada hanya sujud, sampai sendi-sendi anggota tubuhnya itu bergetar, yakhafuna rabbahum, karena mereka merasa takut kalau sujud mereka ini tidak diterima oleh Allah. Tapi wajar, malaikat beribadah, malaikat sujud, malaikat bertasbih, berzikir kepada Allah, wajar. Kenapa? Karena hanya Allah titipkan akal, nafsu tidak dititipkan oleh Allah. Ada lagi makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tapi hanya Allah Ta'ala titipkan syahwat, yaitu binatang. Jadi kalau melihat binatang, kucing, sapi, kambing tuh adalah terlihat beribadah. Sembahyang ke masjid, suahlah ada sapi sembahyang ke masjid. Sapi kada suah sembahyang. Artinya apa tuh? Orang yang kada pernah sembahyang, ulun kada menyembat. Ketika binatang melakukan maksiat, mohon maaf di hadapan kita, ini hubungan suami istri kada supan. Padahal lain laki bini itu kada supan. Tapi wajar. Karena binatang memang hanya Allah ciptakan dan Allah titipkan hanya syahwat, nafsu. Sedangkan manusia dengan segala kesempurnaannya Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala titipkan akal, yang apabila di dalam diri mereka ini yang mendominasi, yang menguasai adalah akal mereka, maka naiklah derajat mereka bahkan melebihi malaikat. Tapi apabila yang mendominasi dari atas kepala sampai hujung batis kita adalah syahwat, maka thumma radadnahu asfalas safilin, Allah Ta'ala tempatkan di tempat yang paling hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah artinya, ada malaikat di atas, ada binatang di bawah, ada manusia di tengah. Akal menang naik ke malaikat, syahwat yang menang turun ke binatang. Nah,
supaya manusia ini tidak melampaui batas turun ke bawah sampai bahkan lebih hina daripada derajat binatang, direm. Remnya itu apa? Ya khauf. Sifat khauf, jangan sampai turun ke bawah, hendak turun rem, naik akan ke atas, gas ke atas, supaya apa? Supaya derajat manusia ini walaqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim walaqad karramna bani adam, sungguh telah kami muliakan anak keturunan manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa manusia memikirkan apa yang sudah dia lakukan sebagai bekal lighadin, kehidupan setelah kematian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Nah, ayat ini tutupannya bagus benar. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Nah, karena Allah mengetahui dengan apa yang dilakukan oleh manusia, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka hendaklah manusia berpikir 10 kali apa yang sudah dia gawi, apa yang sudah dia lakukan, karena apa yang kita lakukan hari ini lighadin, akan ada hitungannya di hari kiamat. Nah, ayat ini menyuruh kita supaya bijak dalam berbuat, bijak dalam berkata, dan bijak dalam bersikap. Karena setiap ucapan, perbuatan, sikap kita lighadin, ada hitungannya di hari kiamat. Nah, ini kan kita diberi tangan. Tangan ini hendak kemana kita arahkan? Hendak, nah, ini celengan lewat. Hendak membuat duit ke celengan kah? Atau hendak mencungkil celengan kah? Ini kan pilihan. Tapi ujar Allah, lighadin, hati-hati. Di hari kiamat ada balasannya. Nah, ini supaya kita bijak dalam menggunakan tangan tadi. Batis Allah Ta'ala bari, hendak kita langkah akan ke masjidkah, atau hendak kita langkah akan kemana? Mata hendak kita lihat akan ke Yasin kah, atau hendak kita melihat akan Yasin kah? Itu pilihan. Tapi ujar Allah lighadin, esok ada balasannya. Nah, maka di sini kata Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau mentafsirkan ayat ini, wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mengetahui dengan apa yang kalian lakukan, minal khairi wasyarri, daripada kebaikan dan kejahatan, Allah tahu kada guring. Fa innal malaikata was samaa wal arda wal laila wan nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima amila ibnu Adam. Karena sesungguhnya malaikat, langit, bumi, siang dan malam, nanti di hari kiamat mereka akan memberikan kesaksian dengan apa yang pernah dikerjakan oleh manusia. Nah, ini kita disadarkan sebujurnya.
langit yang selama ini kada pernah kita dengar suah bepander, bumi yang selama ini kita jajak tapi kada pernah bermamai, siang dan malam selalu silih berganti. Sebenarnya yang selama ini kita anggap sebagai benda mati itu lain benda mati, termasuk tunggul yang pian sandari itu. Kelihatannya itu benda mati, padahal nanti di hari kiamat mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa tunggul yang pian sandari itu dipakai gasan apa. Wahai Allah, kan di dalam Al-Quran itu, di dalam Yasin yang kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang mana mulut, tangan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut manusia akan ditutup, ujar Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Ya Allah, subuh Sabtu tangannya digunakan memingkuti Yasin. Wa tashhadu arjuluhum, bujur ujar batisnya, ulun menjadi saksi, batisnya dilangkahkan ke Masjid Al-Muttaqin. Lalu ujar tihang yang pian sandari, inggih bujur wahai Allah, ulun tihang jua sebagai saksi bahwa subuh Sabtu inya pernah bersandar di higa ulun, walaupun teguring-guring jua wahai Allah. Itu jadi saksi, biar teguring tapi saksinya bagus. Nah, apalagi nih mimbar jadi saksi. Makanya tempat yang pernah kita pakai gasan sujud itu menjadi saksi di hari kiamat. Kan dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, ujar Sidin, tempat yang biasa kita pakai untuk sujud akan menangis selama 40 hari 40 malam ketika tempat ini sudah ditinggal oleh orangnya, meninggal dunia, sudah ditinggalkan, atau orang yang biasa sujud di situ meninggal, 40 hari 40 malam itu menangis. Nah, ini kan yang biasa kita anggap sebagai benda mati, secara tidak sadar nang kayak kaset, inya merekam setiap gerak-gerik perbuatan dan perjalanan hidup kita. Nah, jadi kita hendak rekaman kita ini rekaman baikkah atau rekaman kada baikkah? Nah, itu pilihan kita. Maka ujar Allah, wal tanzur, bijak-bijak dalam memilih dan bijak-bijak dalam mengarahkan segala fasilitas yang Allah Ta'ala berikan. Apa namanya, tempat kita sujud jadi saksi. Makanya kan itu dalil. Pernah pian rancak kalau melihat imbah orang sembahyang wajib, biasanya berpindah ke higa, hendak sembahyang sunat pindah ke higa, hendak pulang sembahyang sunat pindah pulang ke higa. Nah, ini ambilannya, ujar Sayyidina Anas bin Malik, setiap tempat yang kita gunakan sujud itu akan jadi saksi di hari kiamat. Sujud pulang kita ke belakang berundur jadi saksi pulang, banyak saksi kita. Nah, ini dalil yang orang berpindah-pindah yang sembahyang sunat tuh. Nah, cuman amunnya sembahyang tarawih jangan diamalkan. Tak kamu hara lawang situ pian 20 rakaat 20 kali pindah. Kita pernah mendengar, nah, ulun hendak membuktikanlah bahwa benda yang selama ini kita anggap mati itu sifatnya nang kaya kaset, merekam. Di zaman Rasulullah pernah ada kayu yang biasa dipakai oleh Rasulullah sebagai mimbar. Jadi dahulu Rasulullah itu mimbarnya kayu,
pohon ditatak. Nah, sebelum Rasulullah diulahkan mimbar nang kaya ini permanen. Kayu yang biasa atau potongan pohon yang biasa dipakai oleh Rasulullah sebagai mimbar beliau pernah menangis, dan tangisannya itu didengar oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Untung sahabat yang mendengar, menjakanya ulun buka mendengar gitu, didengar oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, rupanya mimbar ini menangis karena mendengar sahabat. Ini sama-sama mendengar nih, mendengar sahabat yang berucap bahwasanya mimbar ini akan diganti, hendak diulahkan. Rasulullah itu hendak diulahkan mimbar yang permanen. Mendengar itu menggeraung menangis si kayu ini, dan kada mau ampih. Lalu didatangilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipusut Nabi. Jar Nabi sadang ampih, hanyar ampih. Lalu Nabi bersabda, nah ini kuncinya. Ujar Nabi, sesungguhnya batang pohon ini menangis karena dia bersedih nanti tidak akan ada lagi zikir yang dibacakan di atasnya. Artinya apa itu? Inya merekam. Setiap Rasulullah naik mimbar, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbaca di situ. Inya merekam. Mendengar sahabat hendak memindah mengganti mimbar ini, menangis. Ujar Nabi, dia bersedih nanti tidak akan ada zikir lagi dibacakan di atas ini. Merekam. Kopiah yang kita pakai, baju yang kita pakai. Makanya ada sebagian kita yang berwasiat sebelum meninggal dunia, unak ucu, karena amunnya kai meninggal cuy. Nah itu ada kain ihram kai bahari di tahun 60 sidin bahaji disimpan sidin, karena amunnya kai meninggal ulahkan kain kapan. Kenapa? Karena itu akan jadi saksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah berhaji, melakukan ibadah. Ada yang lagi berpesan, anu nakai amunnya abah meninggal, nah itu gamis abah di dalam lemari yang biasa abah pakai gasan pengajian, abah pakai gasan sembahyang malam, nah pakaiakan abah gamis itu kenalah. Kenapa? Karena itu akan jadi saksi di hari kiamat, bima amila benu Adam, dengan apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hatta anna jawarihahu tashhadu alaihi, sampai-sampai kata Al-Imam Al-Ghazali, seluruh anggota tubuhnya akan menjadi saksi dengan apa yang pernah dia lakukan. Maka di sini kita harus menanamkan sifat khauf tadi. Dina hendak terlewat batas, direm sedikit. Allah Ta'ala tahu. Hendak terjumput, tahan, kena tangan ditakuni. Dan ujian kita ini bujur-bujur diuji. Ketika kita sudah ada di bawah, kita hendak turun tadi, ini bujur-bujur rem kita itu diuji waktu kita hendak turun tadi. Kalau kita naik kan usah berem-reman, rem lepas. Pas turun ini yang kita bujur-bujur diuji. Ya tadi waktu duit banyak kau menolak. Tapi kalau kada sing duitan, nah itu sikut kiri sikut kanan, yang haram diangkut,
yang halal dikukut, yang subhat yang penting takorobot waktu duit kadida dibawai kawan. Anukah kita mau warungkah dulu jar kawan, warung mana kita mengopi dulu, dikira kopi biasa aja, rupanya kopi yang angsulannya kada tebulik lagi tuh. Oh, kalau pas itu aku mohon maaf aja kada kawa, kada wani. Kawa menolak ya karena bini masih anum, bini di rumah tak bagus, kawa menolak. Tapi amunnya bini di rumah sudah mulai tuha, ayo, nah di sini ujian kita. Dibawai kawan, imbah melihat yang di warung titik liur, imbah boleh ke rumah titik banyu mata. Nah, ini rem kita berfungsi kada? Disinilah letak ujian kita sebenarnya itu. Bukan di saat kita naik ke atas kada, tapi pas turun ke bawah itu. Nah maka rem sifat khauf itu benar-benar harus kita tanamkan di dalam hati kita. Apa balasan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mampu menanamkan sifat khauf di dalam dirinya? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Balasannya surga. Balasan kedua apa yang Allah Ta'ala sediakan? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Balasan ketiga apa yang akan Allah berikan kepada orang yang mampu menanamkan sifat khauf di dalam dirinya? Nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kan ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ada 7 golongan yang nanti kata Rasulullah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari yang 7 itu, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan. Diajak ya, paham aja pian seberataan. Dan perempuannya ini lain perempuan biasa. Dzata mansibin, mempunyai jabatan, kekuasaan, harta banyak, wa jamalin, lengkap, bungas pulang. Tapi si laki-laki itu mampu mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, mohon maaf, aku kada wani melanggar hukum Allah. Mohon maaf, aku kada wani menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan untuk melanggar hukum Allah. Balasannya surga, ibadahnya berat, bungas, jabatan tinggi, harta banyak, lengkap sudah. Nah, kalau yang membawai tuha misalnya, ada sing duitan ha pulang, ada aku kada wani, wajar ya tuha. Ini yang membawai bungas, sugih, lengkap, jabatan tinggi, mampu menolak, berat. Makanya balasannya akan Allah berikan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali Sidin pernah menceritakan, di zaman dahulu, ujar Sidin, ada seorang laki-laki yang terkagum-kagum jatuh hati kepada perempuan yang cantik, bungas orangnya. Suatu hari si perempuan ini bepergian keluar daerah
bersama rombongan. Laki-laki ini saking handaknya diumpatinya juga, diumpatinya terus sampai di waktu malam dibangunlah, didirikan kemah, tenda urang guringan. Lalu si laki-laki ini masuk ke tenda si bebinian. Disinilah si laki-laki itu mengungkapkan perasaannya selama ini dan mengungkapkan keinginannya kepada perempuan itu. Lalu ujar si bebinian, aku hakunai. Wah, ini nang kayak mendapat angin segar. Aku hakunai, ujar si bebinian. Tapi syaratnya sebuting. Coba lihati dahulu di sekitar kita, ada kada yang tahu kita berdua di sini. Coba itihi dahulu, janaki kontrol, ada kada yang tahu bahwa kita berdua di sini. Lalu ujar si lelakian tadi, karena merasa pacangan nih, bolaluan keliling setiap kemah, setiap tenda itu diperiksanya, dan semua orang sudah tertidur pada saat itu karena waktu malam. Datang anu aman sudah kita aja berduaan di sini urang guringan. Lalu ujar si bebinian itu, Allah Ta'ala pangguringlah sudah. Allah Ta'ala pangguringlah sudah. Lalu mandam, si lelakian itu mandam. Kada cuma mandam, Imam Ghazali mengisahkan sampai menggatar seluruh persendian tubuhnya ini, tangan batis menggatar. Allah Ta'ala pangguringlah ujar. Mendengar kalimat itu langsung tersungkur. Setelah tersungkur menangis, ditinggalkannya bebinian tadi, kada jadi menggawi karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meninggal dunia, orang-orang kampung tamimpi lawan yang tadi. Ditakuni, ma fa'alallahu bik, wahai fulan bin fulan, apa kabar di sana? Bagaimana Allah memperlakukanmu? Dijawab oleh laki-laki tersebut, ghafarallahu dzunubi, Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosaku karena pernah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keistimewaan apabila ada yang memadahi amunnya sudah minum, kada kau lagi umpat sembahyang isyraq. Nah, ulun umpat pendapat yang membolehkan karena darurat harus minum. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada subuh hari ini, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan sifat khauf, rem, harus bisa kita tanamkan di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita sabarataan selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan kehidupan kita diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.